Jika mendengar nama band Kotak, mungkin anak sekarang lebih mengenal band yang beranggotakan 3 personel, yaitu Tantri atau Tantri Syalindri Iklasari, Chua atau Swasti Sabdas Tantri, dan Cella atau Marion Marcella sebagai gitaris. Awalnya, Kotak adalah grup musik rock yang terbentuk dari ajang The Dream Band pada tahun 2004 di salah satu TV swasta, yang beranggotakan Pare sebagai vokalis, Ices sebagai basis, kemudian Cella sebagai gitaris, dan Posan sebagai drummer. Kemudian, Kotak membentuk formasi baru yang beranggotakan Tantri, Chua, Cella dan Posan sang drummer sebelum memutuskan keluar dari Kotak. Kotak terbentuk sekitar tanggal 27 September tahun 2004, dalam acara The Dream Band tahun 2004 silam, yang diproduseri salah seorang personel Kahitna, yaitu Dodi yang bertindak sebagai produser. Saat itu, Dodi mengadakan audisi untuk membentuk format band baru di Indonesia yang terdiri atas drummer, gitaris, basis, dan juga vokalis. Audisi tersebut cukup mendapatkan respons dari musisi remaja Indonesia yang ingin mencoba peruntungannya di industri musik. Diperkirakan, saat itu ada peserta sebanyak 400 orang vokalis, 170 basis, ratusan gitaris, dan ratusan drummer menjejali tempat audisi ini. Setelah melakukan audisi dengan mempertimbangkan berbagai format penilaian, terpilihlah beberapa peserta terbaik, yaitu 2 vokalis, 2 basis, 3 gitaris, dan 2 drummer. Musisi muda terpilih itu kemudian diramu lagi menjadi 2 band, yaitu cikal bakalnya Kotak Band yang personelnya 4 orang, dan 5 band yang personelnya 5 orang. Sebelum memberi nama Kotak, keempat anak muda ini diberi tugas oleh penyelenggara, untuk membentuk format band dan menggarap album pertamanya. Kemudian, keempat anak muda ini saling diskusi untuk mencari nama yang tepat untuk bandnya, dan pada akhirnya setelah lama mencari nama, terpilihlah nama Kotak yang diusulkan oleh Pare yang saat itu terpilih menjadi vokalis. Nama Kotak sendiri memiliki filosofi 4 titik, dan 4 sudut yang bersatu menjadi bangunan kotak. Hal ini menggambarkan tentang 4 orang yang berbeda, tetapi bersatu dalam satu wadah musik. Akhirnya, band Kotak terpilih menjadi juara 1 setelah mereka merilis single pertama mereka yang berjudul Sendiri, yang masuk dalam album The Dream Band 8. Formasi band Kotak saat itu tak seperti sekarang. Formasi grup band Kotak pertama kali diisi oleh Cella sebagai gitar, Ices sebagai bass, Pare sebagai vokal, dan Posan sebagai drummer. Kemudian, mereka merilis album pertama berjudul Kotak di bawah naungan label HMR. Lagu-lagu debutnya dalam album tersebut antara lain, Hilang, Terbang atau Hayal, Kau Pilih Dia, Damai Hati dan Saat Kau Jauh. Kemunculan band pendatang baru ini bisa dikatakan sukses, dan lagu-lagunya pun berhasil menjadi top hit yang disukai anak-anak muda saat itu. Namun sayang, pada tahun 2006, Pare sang vokalis memilih keluar dari band Kotak, karena memiliki alasan kesulitan menjadi frontman, dan hanya ingin tampil di belakang layar saja. Kemudian, vokalis diganti menjadi Tantri, yang saat itu masih dalam kumpulan Aris Band, kumpulan yang terbentuk dari audisi Dream Band juga, dan saat itu Tantri masih dimanajeri oleh Anji. Saat band Kotak menyeleksi vokalis baru, awalnya Tantri sempat diragukan oleh anggotanya, karena saat itu Tantri masih sangat lugu, polos, dan nampak seperti pembantu, hingga muncul penolakan dari beberapa anggotanya. Namun, Posan Tobing sang drummer meyakinkan kepada anggotanya, jika Tantrilah yang layak menjadi vokalis baru Kotak. Saat itu, Tantri masih belum yakin untuk bisa bergabung dengan band Kotak, dikarenakan, Tantri masih bingung apakah akan meneruskan karakter Pare, ataukah ia akan membawakan karakternya sendiri. Akhirnya, Anji yang saat itu masih menjadi sang kakak, meyakinkan Tantri, agar bisa bergabung dengan band Kotak. Dan pada tahun 2008, band Kotak memulai menggarap untuk album kedua, namun sayang, Ices sang basis juga ikut hengkang meninggalkan Kotak. Tak diketahui secara pasti alasannya, namun tak berselang lama, ia diketahui bergabung dengan band yang didirikan oleh Ahmad Dhani,
untuk promo album Master Mr. Ahmad Dhani, dan saat itu Ices aktif di Triad The Rock. Kemudian, basis Kotak digantikan oleh Chua yang masih bertahan hingga sekarang. Pada tahun 2008, Kotak memulai debut album keduanya dengan mengusung formasi basis dan vokalis baru, dan tak disangka, albumnya pun masih sukses seperti album sebelumnya. Lagu-lagu yang menjadi andalan adalah lagu Beraksi, Masih Cinta, Tinggalkan Saja dan 07. Bahkan, lagu Beraksi dan Masih Cinta menjadi lagu favorit anak-anak muda milenial pada saat itu, dan dari sinilah tumbuhnya perkumpulan kerabat Kotak baru. Saat itu, band Kotak semakin gemilang di industri musik Indonesia, dan tumbuh menjadi band besar yang selalu dicari-cari oleh anak remaja. Tidak hanya di bidang penjualan, berbagai trofi pun berhasil diraih grup band ini di berbagai ajang penghargaan musik. Pada Anugerah Musik Indonesia ke-12, mereka meraih penghargaan untuk kategori grup rock terbaik. Album Kotak kedua mereka, juga diganjar penghargaan kategori album rock terbaik. Mereka juga sukses menyabet kategori grup pendatang baru terbaik versi Anugerah Planet Musik, APM, 2009, dan MTV Indonesia Award menobatkan mereka sebagai Most Favorite Breakthrough Artist 2009. Karir Kotak sangat cemerlang saat itu, dengan pengeluaran album-album barunya yang terus ia keluarkan, berbagai undangan manggung pun ia jalani di berbagai kota dan TV-TV swasta. Namun sayang, pada tahun 2011, di saat karir Kotak sedang tinggi-tingginya, Posan, sang drummer memutuskan untuk keluar dari Kotak. Kemudian, Posan akhirnya melanjutkan band The Winner yang telah ia bangun sebelumnya. Alasan Posan keluar dari Kotak saat itu tak diketahui di media, dan baru diungkap setelah 11 tahun berlalu. Posan mengungkapkan, jika alasan keluar dari Kotak adalah karena sudah tak ada kecocokan lagi dengan Cella sang gitaris, konflik dan masalah pun sering terjadi, saling diam, hingga pertengkaran setelah manggung pun terjadi, dan saat itulah Posan memilih untuk meninggalkan Kotak. Saat itu memang tak ada pemberitaan tentang alasan Posan keluar dari Kotak, dan setelah 11 tahun berlalu, Posan mengungkap, jika alasannya tak ingin diketahui media adalah, karena Posan tidak ingin karir Kotak hancur, mengingat saat itu Kotak sedang tinggi-tingginya. Juga karena rasa cintanya kepada para ribuan kerabat Kotak, sehingga Posan memilih untuk pergi menjauh, mengalah, dan terdiam. Kini, setelah 11 tahun berlalu tepatnya pada tahun 2022, Posan telah mengungkap semua tabir yang terjadi pada Kotak. Posan meluapkan semua emosinya terhadap Kotak, band yang ia bangun, yaitu, selama 11 tahun, ia tak pernah dapat royalti dari lagu-lagu yang ia ciptakan, ditambah lagi dengan candaan Tantri dan personel Kotak yang sering membuat candaan masalah pembagian uang dan penambahan drummer. Ini yang membuat Posan sangat kecewa terhadap Kotak. Ngeganti pakai drummer lain, tapi tetap mau jalan bertiga aja, nggak usah ada drummer. Karena kita sudah bertahun-tahun merasakan besarnya pendapatan yang kami dapat ya. Ngeledek namanya. Lu bercanda tapi bercanda lu tuh ngeledek. Udah gitu kelebaran. Posan Tobing meluapkan emosinya saat dia mengetahui video dari YouTube yang mempertontonkan Kotak membahas soal pembagian gaji. Menurut Posan, ada kalimat yang tidak pantas diucapkan personel Kotak yang membuatnya berang hingga sakit hati. Tapi kan awalnya berempat, apa nggak mau cari personel lagi? Kalau cari personel lagi sih sempat kepikiran ya dulu, cuman ternyata semakin kesini kok semakin nyaman bertiga gitu. Soalnya baginya 3. Gitu. Kalau bagiannya Lebih besar ya? Lebih besar. Lebih besar bertiga, kalau berempat. Wah, dikurangin dong. Iya. Bertiga ya berantem mulu, apalagi berempat. Oh berantem. Coba. Sebenarnya banyak video-videonya Kotak yang begitu, ada beberapa lah yang udah gue lihat. Oke, gue tahan. Masalahnya Greta itu kan YouTube-nya itu besar. Artinya potensi ditonton sama masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri itu potensi sekali. Nganter lu dari Taman Mini ke Cimone lu. Posan juga sempat memberikan video reaksi atas pernyataan Kotak tentang pembagian gaji.
Alasan Posan meluapkan kekecewaannya terhadap Kotak, bukan semata-mata karena uang, namun hanya ingin ada kejelasan dari personel Kotak, tentang hak-hak royaltinya yang masih ia bawakan hingga sekarang. Menurut Posan, di dalam lagu-lagu yang ia ciptakan, terdapat hak-hak royalti untuk anak istrinya, yang seharusnya diberikan dari band Kotak. Ya di dalam royalti performance itu kan tentunya ada hak pencipta lagu, ya kan? Nah, gua yang menciptakan salah satu orang yang ikut menciptakan di dalam lagu-lagu hits itu. Ya, mulai dari lagu Pelan-pelan saja, Selalu cinta, Masih cinta, Tinggalkan saja, Cinta jangan pergi, Kerabat Kotak, dan masih banyak lagi lagu-lagu Kotak yang memang itu gue yang bikin gitu. Gue ikut membuatnya. Please Tantri, Sela, Cua, gue udah tahan ini dari tahun 2011. Ini udah tahun 2022. Lu tahu gak sih itu lama banget. Perjalanan gue dari tahun 2011 ke 2022 itu lu nggak tahu kan? Ya, itu di dalam royalti itu ada hak anak gue, ada hak istri gue, ada hak anak angkat gue, ada hak dari teman-teman gue yang memang biasanya datang-datang untuk gue bisa bersharing gitu. Please, lu hargain itu bro, lu hargain itu. Kita bisa ngobrol, itu aja sih. Ini sakit banget ya lah, gue sampai ngomong sampai segininya ini berarti udah keterlaluan. Bayangin 2011 sampai 2022.